Bagi orang Amerika, bahkan dunia, kata agave biru selalu memunculkan pemikiran tentang tequila. Untuk sebagian orang Meksiko, itu nampaknya merupakan asosiasi yang kurang tepat, karena bagi mereka, agave biru lebih dari sekedar tequila. Mereka adalah simbol budaya yang telah memberikan rasa manis selama ribuan tahun. Dahulu, suku Aztec yang menghuni wilayah Meksiko lebih memanfaatkan getah agave biru sebagai bahan pemanis, karena mereka nyaris tidak mengenal tanaman tebu. Rasa manis tanaman agave biru berasal dari inti tanaman itu sendiri, yang kemudian disebut sebagai piña. Agave biru adalah tanaman gurun berduri asli Meksiko yang tumbuh perlahan, menyimpan getah di intinya selama bertahun-tahun, hingga mekar satu tangkai bunga yang menjulang tinggi sebelum akhirnya mati. Biasanya, tanaman ini dipanen tepat sebelum berbunga saat mereka menyimpan getah paling banyak. Dari situ, inti atau jantung tanaman yang kaya akan gula dipanen, dimasak, dan diperas untuk menghasilkan cairan yang dapat dimanfaatkan sebagai pemanis makanan atau minuman. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tumbuhan agave sisalana atau lebih sering disebut sebagai sea salt. Sama-sama berasal dari genus agave, agave sisalana dan agave biru memang memiliki beberapa kemiripan. Namun, bagaimana kedua tumbuhan ini memberi manfaat bagi manusia adalah salah satu perbedaan yang paling mencolok. Agave sisalana atau sisal tidak memiliki inti tanaman yang menghasilkan rasa manis. Kalaupun Anda memaksa ingin memeras inti sisal, maka mereka hanya akan mengeluarkan rasa pahit dan cenderung asam. Namun, tanaman sisal memiliki keunggulan sebagai tanaman penghasil serat yang sangat berguna untuk berbagai industri tekstil, fiber, dan kertas. Maka begitulah mereka akhirnya dimanfaatkan selama beberapa abad terakhir sebagai salah satu tanaman penghasil serat terbaik di dunia dengan nilai ekonomi yang tinggi. Agave biru adalah kebalikan dari sisal. Mereka dikenal memiliki inti tanaman dengan rasa yang sangat manis. Namun tanaman ini tidak bisa menghasilkan serat sebaik dan sebagus tanaman sisal. Selama berabad-abad bahkan ribuan tahun, mereka dimanfaatkan sebagai bahan pemanis. Namun, kepopuleran tanaman ini semakin meningkat sejak manusia menemukan cara untuk memfermentasi dan menyuling inti tanaman ini menjadi minuman beralkohol yang salah satunya dikenal dengan nama tequila. Di era modern ini, tak bisa dipungkiri bahwa tequila adalah salah satu pendorong utama dari tingginya permintaan akan agave biru. Suku Aztec sendiri sebenarnya berperan besar dalam memperkenalkan proses fermentasi agave biru menjadi minuman beralkohol. Jauh sebelum Spanyol menginvasi Meksiko, suku Aztec sudah terbiasa memfermentasi getah agave biru menjadi minuman beralkohol dengan bentuk seperti susu yang disebut pulque. Pulque bahkan masih dikonsumsi di Meksiko hingga saat ini, namun daya tariknya hanya sebatas pada komunitas-komunitas kecil di Meksiko. Tequila adalah minuman yang didapat dari hasil fermentasi dan penyulingan inti agave biru. Tentu, proses pembuatannya berbeda dengan pulque. Proses penyulingan agave biru menjadi minuman beralkohol diperkenalkan oleh penjajah Spanyol, dan tequila adalah salah satu produk paling terkenal dari hasil penyulingan itu. Karena sering diasosiasikan dengan tequila, maka agave biru juga dikenal dengan nama agave tequilana. Di pantai barat Meksiko, di negara bagian Jalisco, jutaan tanaman agave biru ditanam untuk salah satu ekspor cairan paling terkenal di negara tersebut, yaitu tequila. Banyak perkebunan agave biru ditemukan di sekitar kota Tequila. Dari situlah nama minuman tequila berasal. Menurut berbagai literatur terkait agave biru dan minuman tequila, dikatakan bahwa tequila baru bisa disebut sebagai tequila hanya jika itu dibuat di Meksiko dengan agave biru yang juga ditanam di Meksiko. Kesuksesan minuman tequila menginvasi seluruh dunia nyatanya telah lama mendorong orang di berbagai belahan bumi untuk bereksperimen dengan menanam agave biru di mana saja, di tempat yang iklimnya cukup panas dan gersang, di mana iklim seperti itu merupakan tempat paling ideal untuk pertumbuhan agave biru. Mereka tidak berhenti hanya sebatas menanam, mereka juga meniru pola produksi tequila
sama persis seperti apa yang dilakukan orang-orang Meksiko. Namun, meskipun telah meniru seluruh cara menanam dan seluruh cara produksi, mereka tidak pernah bisa menghasilkan minuman yang kualitasnya setara dengan tequila. Salah satu proyek terkenal yang mencoba mengimitasi minuman tequila adalah proyek yang dijalankan oleh Eden Lacy Farm di utara Queensland, Australia. Orang yang menjalankan proyek ini adalah keluarga Fraser. Mereka juga merupakan pengelola merek Volcan de Mitera Tequila yang telah beroperasi di Meksiko selama berpuluh-puluh tahun. Tahun 2008, mereka untuk pertama kalinya menanam puluhan ribu bibit agave biru Meksiko di wilayah utara Queensland. Agave biru tumbuh dengan sangat baik di iklim kering Queensland. Antara tahun 2016 hingga 2017, mereka mulai memanen agave biru generasi pertama. Proses panen dilakukan persis seperti apa yang dilakukan di Meksiko. Bahkan alat fermentasi dan penyulingan yang digunakan juga sama persis seperti apa yang mereka gunakan di Meksiko. Ditambah lagi, mereka juga mempekerjakan pekerja berpengalaman asal Meksiko. Tapi hal yang aneh adalah setelah sekian kali percobaan, mereka tidak bisa menghasilkan kualitas tequila sebaik di negara asalnya. Menurut keluarga Fraser, mereka menemukan bahwa kualitas tanah adalah pemberi pengaruh besar untuk kualitas tequila yang dihasilkan. Meskipun agave biru tumbuh dengan sangat baik di Queensland, nyatanya hasil akhir produknya tetap tidak bisa disebut sebagai tequila. Tapi bagaimanapun, pada akhirnya mereka tetap mampu memproduksi minuman berkualitas lainnya yang kemudian disebut sebagai agave spirit, yang lebih dikomersilkan sebagai minuman alternatif pengganti tequila karena tequila dikenal memiliki reputasi sebagai minuman mahal di Australia. Di Meksiko sendiri, tequila terbaik berasal dari agave biru yang ditanam di wilayah Volcan de Tequila, yaitu sebuah wilayah gunung berapi komposit yang terletak di dekat kota Tequila, negara bagian Jalisco, Meksiko. Agave biru adalah tongkat ekonomi terbesar bagi orang-orang di sekitar Volcan de Tequila. Menurut statistik, lebih dari seperempat penduduknya bekerja di ladang agave, dan sekitar 1.500 lainnya bekerja menyuling, mengemas, atau mempromosikan tequila yang memiliki nilai produksi miliaran dolar setiap tahun. Berikut adalah sepintas tentang rantai produksi tequila dari ladang agave hingga proses pengemasan.